Guys, kembali lagi bersama gue Nisa Kahayang Review. By the way, apa kabar para bumil dimanapun kalian berada? Kalau lagi hamil, mending diem aja dulu di rumah dan jangan pelesiran ke mana karep. Karena amit-amit takutnya kejadian seperti dalam film yang berjudul Inside tahun 2007. Namun sebelum ke filmnya, persiapkan dulu mental kalian karena film ini benar-benar linu. Tapi tenang, Sekayang sudah menyensornya sedemikian rupa supaya masih oke ketika ditonton. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sekayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya kecelakaan brutal yang dialami oleh sepasang suami istri bernama Sarah dan Matteo. Di tengah kondisi memprihatinkan, Sarah yang masih selamat seketika syok saat mendapati suaminya sudah meninggoy. Dan sungguh naas, rupanya saat ini Sarah sedang hamil tua. Singkat cerita, Sarah yang sudah pulih terlihat menjalani proses pemeriksaan kandungan. Dan untungnya, kandungan Sarah dinyatakan baik-baik saja. Akan tetapi, Sarah yang masih mengalami trauma terlihat murung meski si dokter memberitahu jika dalam waktu dekat Sarah akan segera melahirkan. Sepulangnya dari dokter, si ibu bernama Lois mengajak Sarah untuk tinggal di rumahnya sampai si jabang bayi lahir. Terlebih si ibu yang khawatir ingin selalu memantau keadaan Sarah bersama cucunya. Akan tetapi karena hubungan Sarah dan ibunya kurang baik, ia pun langsung menolak dan memilih untuk tinggal sendiri di rumahnya. Sesaat kemudian, Sarah pun merenung di taman sambil memperhatikan keluarga cemara yang terlihat bahagia. Sarah pun sedih karena pastinya Dedek Utun dalam kandungannya akan lahir tanpa bapak. Di tengah kesedihan, Sarah dihampiri rekan kerjanya yang bernama Jean. Namun baru saja akan basa-basi, tiba-tiba Jean mendapat telepon dari atasannya. Oui. Dites-moi. Absolument. Pas autre chose. Basta. Merci. Je te laisse. Bon réveillon. Daita si gobloy, Sarah pun kesal saat Jean malah mondar-mandir di depan kameranya. Sesaat kemudian, Jean memberitahu jika atasannya memberikan cuti hamil pada Sarah. Dan kini, dirinya yang akan menghandle pekerjaan Sarah di kantor. Lantas karena hari akan segera poek, Jean yang khawatir berencana mengantarkan Sarah pulang. Rester seul. Non, c'est pas la peine de passer me voir demain. Singkat waktu setibanya di rumah, seketika Sarah merasa muak saat mendapat kabar dari ibunya yang berencana untuk menginap di rumah. Ternyata sejak hubungannya bersama mendiang suaminya sering direcokin si ibu, kini hubungan Sarah dan ibunya tidak baik-baik saja. Di malam harinya, Sarah pun kembali teringat dengan kebersamaannya bersama mendiang suaminya. Di mana ketika itu, mereka adalah pasangan serasi dengan hobi fotografi yang sama. Namun di tengah indahnya kenangan manis, Sarah pun malah kembali teringat dengan tragedi kecelakaan yang mereka alami. Sesaat sebelum tidur, Sarah yang masih galau berusaha mengisi waktu dengan merajut pakaian untuk anaknya. Hingga saat Sarah kepoloran, tiba-tiba saja Sarah merasakan mual-mual ekstrim.
Ternyata semua itu hanyalah mimpi buruk semata. Di tengah rasa syok, Sarah pun heran saat mendengar seseorang mengetuk pintu malam-malam. Dirasa itu si ibu, Sarah pun langsung mengeceknya. Je vois rien. Sontak Sarah pun kaget saat melihat sosok wanita misterius yang bertamu malam-malam. Lantas, wanita misterius ini meminta Sarah untuk membukakan pintu. Kepanikan pun semakin menjadi saat wanita misterius ini mengetahui namanya. Dikira sudah pergi, rupanya sosok ini masih terus mengintainya. Lantas, Sarah langsung melaporkan kejadian ini pada polsek setempat. Akan tetapi, wanita misterius ini tidak bergeming sedikit pun. J'ai appelé les flics. Dégagez maintenant, ils sont là dans 5 minutes. Di tengah kepanikan, Sarah pun bergegas membawa kamera untuk memotretnya sebagai barang bukti, sekaligus mencari tahu siapa sosok wanita misterius ini. Cepat sekali wanita misterius ini tiba-tiba menghilang secepat kedipan mata. Beberapa saat kemudian, Sarah langsung mengecek semua foto yang ia potret pada hari ini. Hingga sesaat kemudian, seketika Sarah pun kaget karena wanita ini sudah mengincarnya sejak dirinya nongkrong di taman. Di saat itu pula, Sarah pun sedikit merasa lega saat mendengar kedatangan petugas. Saat tim kepolisian datang, Sarah langsung menceritakan semua teror yang terjadi pada dirinya. Sementara di luar, dua orang petugas langsung melakukan penyisiran di sekitaran rumah Sarah. Kembali ke rumah, Sarah langsung menunjukkan hasil foto si wanita misterius yang berhasil ia ambil. Akan tetapi, hasil foto tersebut belum bisa diidentifikasi karena kualitasnya yang sangat buruk. Di saat itu pula, polisi yang melakukan penyisiran berkata jika ia tidak menemukan apapun di sekitaran rumah Sarah. Dan mungkin saja sosok yang dibicarakan Sarah sudah kabur. Lantas untuk berjaga-jaga, si polwan bernama Alice menugaskan anggotanya untuk berjaga di sekitaran rumah Sarah. Bonne nuit, madame. Depuis le 27 novembre et la mort accident pauvre des banlieues de Paris et de plusieurs grandes villes de province a demandé l'expulsion de 120 étrangers impliqués. En effet, dès le début des violences. My God, entah dari mana datangnya. Sarah pun tidak menyadari jika wanita misterius ini sudah berada di dalam rumahnya. Lantas, Sarah yang sudah lelah bergegas pergi ke kamarnya yang berada di lantai 2. My God, lagi wanita misterius ini tiba-tiba ngejogrok di kamar Sarah yang sudah tertidur lelap. Dirasa ini waktu yang tepat, wanita ini berniat melakukan sesuatu. Sekembalinya ke kamar setelah mendapat gunting kang jahit dan alkohol, wanita misterius ini langsung membuka daster Sarah. My God, sungguh linu. Setelah hampir disesar secara paksa, Sarah yang terluka hanya bisa bersembunyi di dalam WC. Dan ketika Sarah menyalakan lampu, ia pun syok parah saat melihat bibirnya menjadi selebeo setelah terkena sabetan gunting. Tak cuma itu, tiba-tiba saja air ketubanya pecah setelah merasakan ngilu yang sangat ekstrim. Dan kini Sarah selebeo hanya bisa bertahan di dalam WC.
Singkat waktu, tiba-tiba saja Jean datang mengunjungi Sarah. Namun seketika ia pun kikuk saat dihampiri oleh si wanita misterius yang mengaku sebagai bibinya Sarah. Rupanya Jean, si tua bangka, diam-diam menyimpan perasaan pada Sarah dan berusaha PDKT setelah suaminya meninggoy. Dengan tatapan tajam, wanita ini berkata jika Sarah sudah tidur. Mendengar hal itu, Jean yang merasa tengsin memutuskan untuk pulang saja. Akan tetapi, wanita ini malah mengajak Jean untuk mabar sambil berbincang-bincang. Elle a mis du temps à s'endormir, je voudrais pas qu'elle se réveille. Mais cette naissance va nous sauver. Emang gak salah lagi. Jean, si tua bangka, rupanya sedang birahi fase ketiga. Sementara di WC, Sarah yang ketakutan berusaha mencari sesuatu untuk dijadikan senjata. Kembali pada Jean, ketika sedang memperhatikan foto hasil jepretan Sarah, psikopat yang takut aksinya ketahuan bersiap melakukan sesuatu. Comme sur ce visage, par exemple. Untung saja Lois keburu datang. Di saat itu pula Lois pun panik saat melihat dua orang asing di rumah putrinya. Lantas ia pun bergegas mengecek kondisi Sarah. My God, dikira psikopat. Sarah pun syok parah saat dirinya malah menyucuk si ibu sampai tewas. Di tengah rasa syok, Jean yang datang langsung lemas saat melihat kengerian yang terjadi. Malang sekali Jean, si tua bangka, harus merasakan linu ekstrim setelah cacingnya dibunuh sampai berantakan. Akhirnya, debut tua bangka ini harus berakhir sebelum hasratnya tersalurkan. Dirasa ini kesempatan, Sarah bergegas pergi ke kamar untuk mencari HP-nya. Untung saja Sarah masih sempat melakukan perlawanan. Di saat itu pula psikopat betina ini semakin menggila setelah tangannya dicucuk tusuk konde. Melihat kucing Ireng mendekat, psikopat ini langsung mengancam Sarah untuk keluar, kalau tidak ia tidak akan segan menghabisi kucing piaraannya. Namun karena Sarah tidak mau keluar, psikopat ini langsung melampiaskan kekesalannya. Kalem, jangan ngamuk dulu. Meskipun film ini tanpa disclaimer, tapi jelas kucing yang dibejek cuman properti dan bukan kucing beneran. Jangankan kucing, si Jean sama si Lois modar juga itu mah bohongan. Sesaat kemudian, Sarah yang tidak kuat menahan sakit berusaha meminum paracetamol. Sambil membawa pecahan kaca, Sarah pun menanyakan alasan psikopat betina ini meneror dirinya. Namun seketika Sarah tidak habis pikir saat psikopat ini meminta dirinya untuk menyerahkan bayi dalam kandungannya. Rupanya suara sirine itu berasal dari tim patroli yang telat datang akibat harus menangkap dulu seorang remaja bernama Mbapuk yang kedapatan mencuri cangcut tetangga. Sementara itu, sang psikopat betina yang akan melakukan persiapan langsung mengganjal gagang pintu supaya Sarah tidak bisa keluar dari WC. Lino! Keked Sarah pun harus dicolok gunting setelah ketahuan oleh psikopat. Mendengar petugas mengetuk pintu, psikopat pun berniat untuk menemui mereka.
Melihat kewes misterius di dalam rumah, si botak Johnny Sins meminta rekannya untuk berjaga, sementara ia akan mengecek keadaan Sarah. C'est la police. Mais Alto, tu bouges plus. Vite. Attends. My God, sungguh bodoh. Brigadir Adam langsung kejang dan modar setelah dicucuk-cucuk menggunakan besi. Sementara itu, Sarah langsung diselamatkan oleh Johnny. Vas-y, lève-toi. Allez, ouvre. Sungguh suwe, upaya pelarian Sarah pun kembali gagal setelah si Johnny bucat dibokong psikopat. Mendengar suara tembakan, Bribtu Ipeng bergegas melakukan backup. Namun karena tidak ada yang menjaga Mbapuk, ia pun terpaksa membawa Mbapuk melakukan misi. Sesaat kemudian, meskipun ketakutan setengah mati, Mbapuk pun terpaksa harus menjadi polisi dadakan guna menemani Ipeng. Saat Ipeng berusaha menolong Sarah, si Mbapuk terlihat bersiaga dengan bedil di tangannya. Namun situasi semakin sulit setelah lampu di rumah ini tiba-tiba dimatikan oleh psikopat betina. Di tengah situasi poek, Ipeng pun bergegas membawa Sarah untuk diselamatkan. Lah, bukannya cepet-cepet keluar, Sarah malah diminta untuk menunggu di kamar sementara Ipeng dan Mbapuk terlihat sibuk mencari si Kring. Di tengah situasi poek, Ipeng pun panik saat mendengar suara yang mendekat. Relève-toi! Putain, relève-toi! Seketika Mbapuk panik saat Bribtu Ipeng malah modar di headshot. Lalu tiba-tiba malang sekali hanya karena maling cangcut tetangga. Mbapuk sampai dipaksa menjadi polisi dadakan, lalu dieksekusi mati tanpa menjalani proses persidangan. Singkat waktu dirasa Ipeng dan jajarannya tidak berguna, Sarah pun memutuskan untuk kabur sendirian. Tapi suenya pintu keluar sudah dikunci oleh psikopat. Lantas apa boleh buat, Sarah pun terpaksa harus menghadapi psikopat ini terlebih dulu. Namun percuma saja, Sarah yang sudah lemah hanya menjadi matahari-mataharian psikopat betina ini. Seketika Sarah merasakan engap setelah digaplok pemanggang roti. Melihat Sarah tidak berdaya, seperti biasa psikopat ini berniat recall dengan udut di hadapan Sarah. Sungguh konyol, niat mau recall, psikopat ini malah merasakan perihnya cuci muka pakai api. Dirasa ini kesempatan emas, Sarah langsung merakit tombak jigong untuk melakukan perlawanan. Dan kini dengan tombak rakitannya, Sarah berusaha mencari psikopat yang bebenguknya sudah habis terbakar. Saat psikopat ini tak berdaya, ia pun berkata jika dirinya hanya ingin menuntut keadilan untuk putrinya yang tidak bisa diselamatkan akibat kecelakaan.
Ternyata psikopat ini adalah seorang bumil bernama Beatrice yang kebetulan beradu banteng dengan mobil Sarah hingga membuat bayi dalam kandungannya tak bisa diselamatkan. Dan kini ia yang tidak terima menuntut Sarah untuk menggantikan bayinya. Di tengah adu bacot, seketika mereka pun kaget saat melihat Bribtu Ipeng yang tiba-tiba bangkit. Monsieur? Edian sekali, entah punya ilmu rawat cubluk atau apa. Si Ipeng pun kembali bangkit dan malah menyerang siapa saja secara membagong buta. Hingga dari kejadian itu, Sarah yang menjadi korban salah sasaran akhirnya semakin ripuh. Melihat Sarah yang akan melahirkan, Beatrice pun berusaha untuk membantunya. Namun ketika Sarah mengenjan, si Dede Utun tidak mau keluar akibat peranakannya bengkok setelah tergaplok oleh Ipeng. Di tengah rasa sakit yang tak tertahankan, Sarah yang pasrah meminta Beatrice untuk segera melakukan operasi sesar. Apakah Sarah akan baik-baik saja? Sungguh naas, Sarah pun harus tewas setelah menjalani operasi sesar secara abal-abal. Dan kini, Beatrice pun merasa tenang saat dirinya berhasil mendapatkan orok pengganti. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup linu sekaligus bangke banget bukan? Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi karena semuanya sudah jelas. Intinya, kalau lagi hamil gede mending gak usah kemana-mana dulu. IMDb untuk film ini adalah 6,7. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Inside 2007. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye.